Begini Mas Budi, yang pertama, Sejahtera-Ate itu berada di Bojonegoro. Itu yang membawa awalnya adalah Mas Srianto. Itu tahun 1979. Diawali beliau ya sekitar umur 25-27 itulah umurnya, mendapat tugas mengajar atau ditempatkan di SMP Murno. Kebetulan dalam kesehariannya beliau memang ya orangnya sederhana, lembah mana dan sebagainya, grapya, berkomunikasi dengan kawan-kawannya baik dan sebagainya. Kemudian pada suatu hari di Murno itu tempatnya juga di SMP sana, ada semacam peragaan pencak silat dor. Bukan pencak dor yang sekarang ini, bukan, tapi pencak, atraksi pencak silat begitu saja yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang gemar pencak silat di sana. Kemudian setelah peragaan ada semacam kayak semacam sambung persaudaraan. Ketika itu Pak Mas Srianto itu ya hanya melihat karena dia penggemar pencak ya hanya melihat. Tapi ketika saat itu dipanggil namanya, Pak Srianto dari Sejahtera-Ate, silakan naik dan sebagainya. Sekali, dua kali, tiga kali, akhirnya beliau naik. Pemahaman sambung yang diketahui Pak Srianto atau Mas Srianto itu ya sambung seperti alanya Sejahtera-Ate gitu. Maka kalau dia diingat ya dibalas dengan serangan dan sebagainya. Maka ketika di sana betul begitu ditunggu tidak nyerang-nyerang, sudah kembangan datang kok gak nyerang-nyerang, dibiarkan dulu. Tapi begitu mau nyerang didului oleh Pak Srianto, Mas Srianto itu, deng, jatuh, naik lagi, ditendang lagi, jatuh dan sebagainya. Nah, dari situ marah, kok kasar begitu loh. Padahal itu memang budaya atau kebiasaan Sejahtera-Ate, kalau sambung ya begitu. Itu. Kemudian hampir dikoyok Pak Srianto itu. Kemudian lari, diamankan oleh kepolisian, dibawa ke kantor polisi, diamankan di sana. Ya begini ini Sejahtera-Ate ya begitu itu. Jadi tidak paham kalau caranya hanya mengambil topi atau mungkin jawil-jawilan, itu tidak paham. Maka mereka ya dengan cara-cara mungkin ya ditendang, di circle dan sebagainya gitu. Nah, dari disitulah diawali dari peristiwa itu. Kemudian ada ketidakpahaman terhadap pencak, akhirnya nggak paham terhadap Sejahtera-Ate. Pak Srianto melihat itu akhirnya disenangi oleh masyarakat sekitar. Ada 1-2 orang, kemudian banyak siswanya juga ingin latihan Sejahtera-Ate. Ya alhamdulillah ada beberapa pemuda atau remaja yang ikut latihan Sejahtera-Ate di Murno. Dari situ dulu ya dilatih oleh Pak Srianto, Mas Srianto dilatih. Mas Srianto itu disahkan jadi warga Sejahtera tahun 1972. Jadi kalau sekarang ya sudah beberapa puluh tahun lah mengabdi di Sejahtera-Ate. Dilatihlah salah satu siswanya itu karena pendidikannya itu harus selesai di SD, maka ada beberapa yang kemudian pengen meneruskan latihan ini. Kalau harus pas di Bojonegoro balik lagi ke Murno kan terlalu jauh sekali. Nah, senyampang dengan itu ada warga-warga yang pengen kumpul. Dulu kan jarang sekali warga di Bojonegoro ini. Warga itu adalah orang yang sudah disahkan menjadi pendekar di Sejahtera-Ate. Nah, senyampang itu ada orang-orang yang pengen berkumpul sesama anggota Sejahtera-Ate. Ada pendatang yang namanya Pak Suryono dengan Mbak Diah waktu itu. Mbak Diah itu ya suami istri. Kemudian datang lagi namanya Mas Sutrisno. Nah, Mas Sutrisno itu
pengesahan tahun 1968 yang dilatih langsung oleh Mas Imam. Ketika itu beliau juga bekerja di Bojonegoro, ketemu dengan Pak Suryono, terus menjalin komunikasi, mencari warga-warga yang ada di Bojonegoro ini. Nah, akhirnya ketemulah Mas Rianto itu. Mas Rianto tahu kalau ada di Bojonegoro itu ada warga-warga, datanglah ke Bojonegoro. Kemudian singkat cerita, Mas Rianto nitipkan siswanya itu. Salah satu siswanya, ada beberapa siswanya itu, antara lain salah satunya adalah Mas Sidik Mustafa, ya. Itu mulai ikut latihan. Kemudian Mas Edi Priyono, dua orang itu akhirnya dilatih di daerah Klangon sana, di daerah Klangon. Pertama tahun berapa Mas di kota ini? Di kota itu 1982. Jadi satu Bojonegoro tempat latihannya cuma satu itu? Baru satu, karena memang baru ada warga, kemudian berkomunikasi mencari dulur-dulur warga yang lainnya, baru ketemu itu. Dan ketika itu Bojonegoro Jatiwangi belum ada apa-apanya, belum dikenal sama sekali. Nah, kemudian Senyampang itu alhamdulillah saya juga sudah disahkan menjadi warga. Ketika saya kebetulan tempat saya di Sukorejo, waktu itu di Wisma Maduhireng di daerah Redraying sana. Hijrah saya dari Jakarta ke Bojonegoro, kemudian ikut bergabung di tempat Setiabudi nomor 23 itu. Bergabung di sana, ya akhirnya ikut melatih Sidik dan saudara Edi Priyono itu. Nah, dari awal latihan hanya dua orang itu, ternyata pemuda-pemuda Klangon itu ngintip, melihat, oh ada latihan pencak di sana. Padahal di sana juga ada salah satu perguruan besar pada waktu itu. Ya, ada sebuah perguruan besar, itu pencak organisasi yang sudah lama di Bojonegoro bertumbuh kembang dan sebagainya. Nah, dari situlah saudara sekalian muncul pemuda-pemuda yang tadinya hanya mengintip, ikut mendaftarkan di sana, mendaftarkan. Ada beberapa orang, termasuk salah satunya adalah M. Mastur itu. Mastur, Pak Maskuri dulu kenal, sekarang almarhum dan sebagainya. Kemudian banyak pemuda-pemuda yang ada di Klangon, di daerah Jalan Setiabudi yang mendaftarkan di pesantren. Wah, di situ latihan. Saya ketika masuk pertama kali juga tidak tahu harus sambungnya, harus ngemong dan sebagainya. Begitu siswa, karena dia sudah siswanya hijau, ketika itu saya masuk, siswa itu sudah sabuknya sudah hijau. Karena sabuknya hijau, ya saya ketika disuruh sambung, ya sambungnya ya seperti sambung yang ada di wilayah Kidulan, wilayah Ngawi, Madiun dan sebagainya. Ya kasar, ya saya dengkuli, saya circle dan sebagainya. Tapi dengan didikan yang sedemikian rupa, alhamdulillah dua-duanya menjadi orang yang mampu membawa diri dengan baik. Alhamdulillah sekarang sudah jenderal bintang 1 di Jakarta, di Menko Hukam, nama Sidik Mustafa. Satunya lagi Mas Edi Priyono, ya kepala security di salah satu hotel di Surabaya. Ini berawal dari situ. Kemudian latihan di sana terus-menerus. Mas Tris, ya, Sutrisno itu ya, saya kenal dengan Mas Tris. Ketika itu badannya kekar sekali, sehingga pola-pola latihan memang dibikinkan sedemikian rupa sehingga orang yang belajar matang betul. Digawe kayak gedokan begitu, kemudian dibuatkan semacam sasaran, tempat sasaran, ya bisa dari kayu, bisa dari sansaknya itu dari ban mobil, kemudian gawe gedokan begitu, gawe gantungan diberi sanksi dan sebagainya. Ya alhamdulillah hasil didikan dari Mas Tris itu menjadi orang yang hebat dalam perjalanan kehidupannya. Itu dulu sementara. Monggo ditanyakan apa lagi.